selalu setia. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Kembali dalam program Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal bersama saya Janti Mamahit. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah ini. Kembali kami boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudari dimanapun mereka berada. Kami akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami, biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada kesempatan yang indah ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang berjudul Sahabat Sejati. Berjudul Sahabat Sejati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apakah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian punya sahabat? Saya percaya kita semua punya sahabat, bukan? Nah, kita mau melihat arti atau definisi dari sahabat itu sendiri. Sahabat itu seperti seorang teman, seorang kawan yang tentunya begitu akrab atau karib dengan kita. Nah, bagaimana dengan sahabat sejati sendiri? Sahabat sejati merupakan orang yang selalu bisa menerima kita apa adanya. Orang yang selalu dekat dengan kita, tetapi orang itu bisa menerima keberadaan kita. Orang yang selalu menerima setiap keluh kesah kita ketika kita ada masalah. Kita sering berbagi cerita bersama dia. Itulah yang merupakan sahabat sejati. Nah, kita mau belajar bersama-sama di dalam Alkitab. Contoh persahabatan yang terjalin antara Daud dan Yonatan. Persahabatan Daud sebagai orang yang pernah mengalahkan Goliat, yaitu Goliat seorang pahlawan Filistin, dengan Yonatan sebagai anak dari Raja Saul. Tentunya ini merupakan persahabatan yang kalau dipikir ini tidak mungkin terjalin, tetapi kita mau belajar bersama-sama pada kesempatan ini bagaimana persahabatan antara Daud dengan Yonatan yang terjalin dengan begitu erat. Yang pertama kita mau belajar di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Kita lihat di sana dikatakan, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Yang pertama kita belajar yaitu jiwa yang berpadu. Kita belajar bersama apa sih kata berpadu itu sendiri. Kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berpadu artinya bersatu, menyatu. Artinya ada terjalin hubungan yang begitu erat dan kuat serta tak terpisahkan. Jadi persahabatan yang dilakukan oleh Daud dan Yonatan yaitu persahabatan yang begitu erat dan kuat, yang terjalin serta tidak bisa terpisahkan. Artinya jiwa mereka di sini dikatakan bahwa jiwa yang berpadu, yaitu hubungan yang begitu erat, yang terjalin begitu erat dan tentunya tidak dapat dipisahkan. Dalam bentuk apa hubungan mereka terjalin dengan begitu erat? Tentunya kita melihat bahwa hubungan yang terjalin dengan begitu erat yaitu karena mereka memiliki kesehatian, keseperasaan. Ya, itulah yang menjadi bentuk bagaimana hubungan mereka terjalin begitu erat. Kalau kita belajar bersama-sama di dalam Filipi 2 ayat yang kedua, di sana dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi Rasul Paulus sendiri menasihatkan kita untuk kita senantiasa memiliki kesehatian,
Ya, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan bersama. Itulah yang dilakukan oleh Daud dan Yonatan sehingga dikatakan bahwa jiwa mereka berpadu. Yang kedua, kita belajar dari persahabatan sejati yang dilakukan atau yang dialami oleh Daud dan Yonatan. Yang kedua yaitu mengikat perjanjian atau mengikat komitmen. Kita lihat di ayat yang ketiga di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena dia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Artinya Yonatan begitu mengasihi Daud dan begitu pun sebaliknya Daud juga mengasihi Yonatan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tentunya mengajarkan kita untuk kita hendak mengasihi sesama kita, untuk kita saling mengasihi sesama kita. Bahkan kasih yang kita berikan kepada sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita belajar di dalam perjanjian baru, di sana dikatakan bahwa ini merupakan hukum yang kedua yang Tuhan berikan bagi kita sebagai orang yang percaya, bahwa kita harus mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Itulah satu perjanjian atau satu kesepakatan yang dilakukan oleh Daud dan Yonatan dalam persahabatan mereka. Yang ketiga, kita belajar di dalam persahabatan yang begitu sejati antara Daud dan Yonatan. Kita lihat di ayat yang keempat, di sana dikatakan bahwa Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Nah, di sini Yonatan menunjukkan bukti persahabatannya dengan Daud. Mengapa Yonatan harus menunjukkan bukti persahabatannya dengan Daud? Karena di sini kita melihat, kita belajar bersama bahwa mengasihi bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan tindakan. Seperti itulah yang dilakukan oleh Yonatan terhadap Daud dalam dia menunjukkan satu kasih karena dia mengasihi Daud. Kita belajar di dalam perjanjian baru bahwa Tuhan juga hadir di dunia ini itu semua karena Dia mengasihi kita. Dia begitu mengasihi kita. Bapa yang di surga yang begitu mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dengan sendirinya Bapa dengan rela mengorbankan anaknya yang tunggal kepada kita setiap orang yang percaya. Untuk apa? Supaya kita tidak binasa, tetapi juga kita memperoleh hidup yang kekal. Itulah kasih yang ditunjukkan Tuhan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, biarlah kita menjadikan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita seorang sahabat yang dapat memiliki satu kesehatian dengan tentunya dengan menjaga persahabatan kita. Kita memiliki kerelaan, ada pengorbanan di dalamnya, dan juga tentunya tidak lupa kita untuk saling mengasihi satu sama lain. Biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi pelajaran bagi kita dalam kita menjalin persahabatan tentunya dengan orang lain. Kita mau belajar persahabatan antara Daud dan Yonatan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang boleh kami belajar bersama-sama pada kesempatan ini Tuhan. Biarlah Tuhan bawa kami untuk lebih lagi mengasihi orang lain Tuhan. Biar kami menunjukkan sikap persahabatan kami
dan kami rela berkorban untuk orang lain. Dan tentunya Tuhan, itu semua kami lakukan karena Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi kami. Dengan Engkau rela mengorbankan anak-Mu, Engkau mengutus Dia di dunia ini Tuhan, untuk menebus kehidupan kami, menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini yang menjadi doa kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.